Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas menyiapkan. Ya, terima kasih. Anak-anak, Bu Guru berpesan kepada kalian untuk mencapai segala cita-cita kita harus disiplin dan fokus. Tidak boleh meremehkan suatu masalah apapun. Ya, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh ya, kita doakan hari ini yang tidak masuk karena sakit, semoga lekas sembuh. Anak-anak, coba kalian sebutkan barang-barang yang kita butuhkan yang ada di lingkungan di sekitar kita. Ya, kita membutuhkan air, membutuhkan beras untuk makan, membutuhkan ikan laut, dan membutuhkan pakaian, membutuhkan kayu untuk rumah. Itu merupakan contoh sumber daya alam. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Perlu Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan sumber daya alam hutan di Indonesia. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan sumber daya alam laut di Indonesia. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan sumber daya alam tambang di Indonesia. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Coba sebutkan sumber daya alam pada gambar ini. Ya, ada hutan bakau, terumbu karang, ikan bandeng, udang, tongkol, emas, batu bara, minyak bumi, pasir besi, kayu cendana, rotan. Itu merupakan contoh-contoh sumber daya alam. Apa saja potensi sumber daya alam Indonesia? Potensi sumber daya alam Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama adalah biotik atau hayati, berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah abiotik atau non-hayati, berupa benda mati, contohnya barang tambang, tanah dan air. Sumber daya alam menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak habis jika digunakan, karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang, dapat tumbuh dan dibuat kembali. Contoh, hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus, karena proses pembuatan kembali membutuhkan waktu yang lama berjuta-juta tahun. Contohnya batu bara, minyak bumi, emas dan perak. Lalu, potensi sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita akan mempelajari potensi sumber daya alam hutan di Indonesia. Sumber daya alam hutan Indonesia memiliki hutan yang luas, terutama di daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Salah satu hasil hutan adalah kayu. Beberapa hasil kayu diantaranya kayu rosamala, akasia di daerah Jawa Barat, kayu cendana di Nusa Tenggara Timur, kayu meranti dan keruing berasal dari Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Rotan berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan berbagai keperluan seperti meja, kursi, almari, dan bahan bangunan pembuatan rumah. Manfaat fungsi hutan diantaranya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Air hujan meresap ke dalam tanah sehingga mencegah kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua, mencegah terjadinya erosi. Air hujan tidak jatuh langsung ke tanah dan mengkikisnya.
tertahan terlebih dahulu oleh pepohonan. Yang ketiga, sebagai paru-paru dunia, artinya hutan sebagai penghasil oksigen sehingga udara di bumi tidak terlalu panas. Yang keempat, sebagai sumber kehidupan masyarakat, artinya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencaharian dan sumber penghasilan. Yang kelima, sebagai tempat hidup flora dan fauna. Hutan merupakan habitat alami sebagai hewan dan tumbuhan. Potensi sumber daya alam berikutnya yaitu potensi sumber daya alam laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang antara pulaunya dipisahkan oleh laut. Luas wilayah laut Indonesia sangat luas, hampir meliputi 2/3 wilayah laut Indonesia. Luas wilayah tersebut tentu memiliki potensi luar biasa yang besar, di antaranya berupa ikan, terumbu karang, hutan mangrove atau hutan bakau, minyak bumi, nikel, emas, bauksit, dan masih banyak lagi. Tidak sedikit laut di Indonesia dijadikan sebagai tempat wisata bahari yang bisa menjadi sumber devisa bagi negara, di antaranya Taman Laut Nasional Buneken. Potensi sumber daya alam laut Indonesia yang pertama yaitu perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan berkurang populasinya. Tidak hanya di laut, budidaya ikan juga dilakukan di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa banyak penduduk yang melakukan usaha tambak, budidaya ikan bandeng dan udang. Potensi sumber daya alam laut yang kedua yaitu hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Pada saat hutan mangrove tergenang air laut dan pada saat surut hutan mangrove bebas dari genangan air laut, biasanya hutan mangrove berkembang di daerah pesisir pantai yang terlindungi di muara sungai atau laguna. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove tahan terhadap air garam. Hutan mangrove memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup berkembangbiakan. Selain itu, hutan mangrove berfungsi mencegah intrusi air laut, erosi dan abrasi pantai. Yang kedua, fungsi ekologis hutan mangrove, yaitu fungsi ekonomis. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kayunya bisa dijadikan kayu bakar, bahan pembuat arang. Selain itu dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Lanjut pada sumber daya alam laut yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Manfaat terumbu karang yaitu fungsi ekologis, mengurangi hembasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Selain itu, terumbu karang berfungsi sebagai habitat ikan, karang, dan plankton. Sedangkan fungsi ekonomisnya sebagai sumber obat-obatan dan wisata bahari. Kita lanjut kepada sumber daya alam yang ketiga yaitu potensi sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Penggaliannya dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, dan penambangan. Penambangan adalah kegiatan pencarian, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan mineral di dalam perut bumi.
Bahan tambang ini dapat diperbarui karena proses pembentukannya sangat lama, berjuta-juta tahun. Contohnya barang tambang antara lain batu bara, emas, minyak bumi, gas, biji besi, tembaga, nikel, emas, perak, berang, fosfat, mangan, batu gamping, kaolin, marmer, gips, dan batu apung. Anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.